Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم صدق الله العظيم. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini, siang yang penuh berkah ini, marilah sungguh-sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat demi nikmat yang tak bisa kita hitung-hitung jumlahnya. Salah satu nikmat terbaik yakni Allah masih curahkan ke dalam diri kita, ke dalam hati kita untuk senantiasa merebut nikmat iman dan nikmat Islam. Kita bersyukur detik ini, saat ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di rumah Allah ini, untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat Jumat ini.
kita bisa merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, serta memperbaharui ikatan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keberkahan ini membawa kita untuk terus lebih dekat, lebih taat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa pula semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, sayyidul mursalin, yang senantiasa kita itibai, kita ikuti, yang semoga kelak kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Dan di setiap khutbah Jumat, khotib berwasiat khususnya pada diri khotib pribadi serta kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sungguh-sungguh kita tingkatkan ketakwaan kita, sungguh-sungguh kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan juga sungguh-sungguh pula kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Karena hanya dengan jalan ketakwaan ini pula lah jalan keselamatan kita untuk kembali kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan keselamatan kita saat nanti kita di hari penimbangan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hidup bermasyarakat pasti penuh dengan yang namanya perbedaan. Perbedaan itu bukanlah hal yang mudah untuk kita atasi. Terkadang dalam perbedaan dalam bermasyarakat ada yang namanya merasa terprovokasi, ada yang terluka, tersakiti hatinya, mungkin dari ucapan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Namun inilah ujian kehidupan kita yang benar-benar harus kita hadapi. Disinilah letak pentingnya kita untuk bisa saling menghargai orang lain, saling menghargai tetangga kita, dan juga untuk senantiasa terus menjaga lisan kita, termasuk juga prasangka kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan pentingnya kita menghargai orang lain, orang-orang di sekitar kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taskharu min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diajak itu justru lebih baik dari mereka yang mengejek, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Masya Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita, setiap insan, setiap manusia pasti memiliki martabat yang harus dihargai. Dalam hidup kita selalu mungkin ada perbedaan, ada mungkin yang tak selalu sepakat dengan pandangan kita. Namun kita juga harus wajib untuk menjaga adab kita dan saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai justru perkataan kita menjadi pisau, perkataan kita justru menjadi pisau yang bisa melukai perasaan orang lain. Sebab dalam setiap kata yang kita ucapkan akan menjadi doa dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun." Janganlah kalian berucap kecuali yang baik-baik saja. Fa innal malaika, karena sesungguhnya malaikat yu'minuna 'ala ma taqulun, maka mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Maka hati-hati sekali, baik kata-kata yang kita ucapkan untuk orang lain ataupun kata-kata yang kita dawamkan, kita ucapkan untuk keluarga kita sendiri, sesungguhnya selalu ada malaikat di depan kita, belakang kita, samping kanan kiri kita yang mengaminkan apa-apa yang kita ucapkan. Dan bayangkan mustajabnya malaikat itu, dalam aminnya itu sangat luar biasa, karena malaikat senantiasa bertakwa, malaikat senantiasa menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga ia itu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, seberapa besar kita itu ingin dihargai, maka sebesar itu pula kita harus menghargai orang lain. Jangan biarkan perbedaan,
menciptakan jurang pemisah di antara kita, dan sebaliknya biarkan perbedaan menjadi jembatan untuk saling lita'arufu, saling mengenal lebih dekat, untuk saling belajar dan saling menghormati. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlepas juga terkait dengan menghargai orang lain, maka menjaga lisan ini juga satu prinsip yang utama bagi para umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Siapa itu muslim yang sejati itu? Siapa yang mengaku bahwa dirinya muslim itu? Rasulullah SAW tegaskan, muslim yang sejati itu adalah orang yang dengan kehadirannya menjadikan keselamatan bagi orang lain dari lisan dan juga dari tangannya. Maka sudah seberapa kita sungguh-sungguh mengaku muslim, tapi ternyata masih sering pula kita tergelincir untuk maksudnya bertutur kata, bercanda, tapi ternyata justru menzalimi, menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Maka mari sempurnakan keislaman kita, keimanan kita dengan sungguh-sungguh pula menjaga lisan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan husna, perkataan yang baik, perkataan yang hasan. Masya Allah, lisan adalah alat yang paling berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan dari lisannya seseorang itu bisa meraih derajat yang ulwi, yang tinggi, atau justru disufli, benar-benar masuk ke dalam jurang kehinaan. Dan sampai-sampai dalam kitab Adabul Mufrad juga ditegaskan, ditulis oleh Imam Bukhari, ada satu riwayat yang sangat masyhur sekali. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang fulanah, dia itu ahli ibadah, ahli qiyamul lail, ahli sholat malamnya, ahli puasa, ahli sedekah, tapi masih kerap kali dia menyakiti tetangganya dengan sebab lisannya. Masya Allah. Rasulullah SAW kemudian menjawab, ahli nar. Jadi banyak ibadah sekalipun, kalau kita belum bisa menjaga lisan kita, itu ibarat ember yang kita siapkan untuk menyiapkan wadah pahala yang berlimpah, pahala laksana air kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi karena lisan belum terjaga, ember itu ada lubang di bawahnya. Maka tatkala nanti di hari penimbangan kita dengan pedenya mengumpulkan, membawa pahala yang banyak, tapi saat dihisab ternyata tidak ada sedikit pun amal-amal pahala kita, ganjaran kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Rasulullah SAW juga sungguh-sungguh tegaskan terkait dengan pentingnya kita menjaga lisan ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Sabda ini terlihat sederhana, tapi sangat dalam. Jadi jangan sampai kita membiarkan lisan kita menjadi senjata untuk menciptakan kerusakan. Sebaliknya, gunakanlah lisan kita untuk menyebarkan kedamaian, kebaikan, dan juga kasih sayang. Dan hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ingatlah setiap kata yang keluar dari mulut kita bisa membangun jembatan atau malah justru menghancurkan. Karena dari lisan inilah pula ada satu kalimah yang sangat ringan di lisan, tapi juga membawa semakin berat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguhlah kita menjaga lisan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari kita juga renungkan kisah beberapa hari yang lalu mungkin yang sempat viral di media sosial dan lain sebagainya. Kisah penjual es teh yang sempat viral, yang luar biasa, dalam situasi yang penuh sindiran, penuh ucapan, tidak mengenakan di depan umum, tapi ia tetap bisa menjaga sikapnya dengan tenang. Meskipun banyak orang yang menertawakannya, tapi tidak membalas dengan kata-kata yang kasar. Dia memilih untuk bersabar, dia memilih untuk diam dan tersenyum, fokus dengan apa niatnya, yakni mencari nafkah, yakni mencari rezekinya yang halal. Maka dari kisah ini, dari kejadian ini, kita bisa belajar bahwa meskipun kita merasa tidak dihargai, mungkin kita tidak diperlakukan tidak adil, kita harus tetap menjaga sikap kita dengan penuh kebijaksanaan. Dan apa ibrah selanjutnya? Allah hadirkan guyuran nikmat, diangkat derajat penjual es teh tersebut. Masya Allah.
Sampai-sampai Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah itu mau berikan kebaikan, maka Allah akan berikan ujian terlebih dahulu. Allah berikan musibah terlebih dahulu. Tinggal seberapa kita bisa lolos dalam ujian itu, maka itu nanti akan menentukan setelahnya. Apakah benar-benar kita dapatkan khairannya, kebaikannya, atau justru sebaliknya. Karena kalau kita justru mengeluh, tidak terima, protes dengan ujian yang Allah hadirkan, maka Imam Ghazali, Syekh Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau berkata dalam kitab Ihya, satu saja kita protes kepada Allah, sama hanya kita sudah tidak beriman kepada Allah, khususnya iman kepada qadar-qadar. Apa impactnya, dampaknya? 1000 pintu pertolongan Allah tertutup kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk menjaga lisan kita, berbicara dengan penuh hikmah, menghargai orang lain di sekitar kita, dan kita menyadari bahwa kita semua adalah saudara. Dan dalam persaudaraan kita harus saling menjaga, bukan hanya dengan hati, tetapi juga dengan perkataan. Jangan biarkan lisan kita menambah kesedihan, tetapi jadikanlah setiap kata sebagai cahaya yang menerangi jalan dari orang lain. Sebagai penutup, mari kita renungkan pepatah Arab, pepatah dari para ulama. Man hafidhu lisanahu hafidhu dinah. Man hafidhu lisanahu, barang siapa sinten kemawon engkang saged jagi lisan, hafidhu dinahu, sesungguhnya dia niku telah menjaga agamanya. Masya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus menjaga lisan kita, jalan keselamatan kita, untuk terus kita bisa menghargai orang lain dan selalu berada di jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik di antaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbal minni wa minkum jami'an a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in, salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was shawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thana bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khashah wa min buldanil muslimin 'amma innaka 'ala kulli shay'in qadir.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana wa la tu'assir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.